Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cara mengganti LCD. Di sini ada HP, kalau tidak salah ini Vivo seri Y22. Dikoreksi ya kalau salah, ini HP rusak LCD-nya dan mau diganti. Di sini saya buka dulu back covernya menggunakan alat seperti ini, dibantu dengan cairan kontak cleaner untuk melemahkan lemnya. Membuka back cover seperti ini itu tiap teknisi juga beda-beda caranya ya. Ada yang menggunakan head dryer atau pemanas untuk melemahkan lemnya. Kalau saya menggunakan alat seperti ini dibantu dengan cairan kontak cleaner. Di sini setelah back cover terbuka saya baru sadar ternyata ini HP-nya walaupun tidak dibuka back cover paling belakang itu bisa kita congkel langsung dari samping, karena tiap HP untuk membuka bodi belakang itu beda-beda. Ada yang dibuka dulu back covernya kemudian dibuka bautnya. Ada juga yang memang langsung bisa kita congkel. Ini versi yang walaupun back cover yang ini tidak dilepas itu bisa langsung kita congkel karena bautnya tidak terhalang oleh back cover. Jadi ini pentingnya kita nonton tutorial dulu baru kita buka, karena jadinya seperti ini. Tapi ini tidak masalah, bisa langsung saya buka middle frame-nya atau tulangan tengahnya. Nanti itu back covernya nanti tinggal saya lem ulang. Jadi yang saya maksud tadi itu yang ini ya, middle frame-nya bisa kita congkel langsung dari samping tanpa harus kita membuka back covernya. Jadi masing-masing tipe atau seri HP itu beda-beda ya cara membukanya. Ada yang harus dibuka back covernya dulu, ada juga yang bisa langsung kita congkel lewat middle frame-nya. Itulah pentingnya kita mencari referensi dulu sebelum membongkar. Setelah semua baut terlepas itu kita buka penutup mesinnya, kemudian saya buka konektor baterainya supaya nanti tidak terjadi korsleting ya ketika kita kerja HP-nya. Kemudian buka soket sidik jarinya. Di sini saya buka dulu ya modul kameranya, saya amankan biar nanti kalau kita sambil kerja mungkin tidak sengaja tersentuh oleh tangan itu bisa mengakibatkan lensanya kabur. Bisa juga lensa itu ditutupi dengan solasi ya, namun kali ini saya membukanya. Lanjut saya membuka baterainya, lagi-lagi menggunakan cairan kontak cleaner. Ini kontak cleaner sangat penting ya, bisa diganti dengan cairan minyak kayu putih ya, namun saya di sini punya kontak cleaner jadi saya pakai kontak cleaner. HP ini pernah saya ganti LCD ya, namun pecah lagi ya. Jadi untuk ganti LCD itu pertanyaannya kadang begini, apakah LCD-nya awet atau tidak? Ya, jawaban saya kalau pemakaiannya tidak dibanting ya awet, karena saya mengganti LCD bukan mengganti LCD-nya dengan kaca anti peluru. LCD bawaan aja pecah, apalagi kalau cuman LCD pengganti, pasti kalau jatuh dan lagi apes ya pecah. Dan pemilik HP ini ya saya salut sama beliau. Beliau itu ya langganan saya dari awal, saya buka servis ya. Kalau di sini mengatakan bahwa beliau ini salah satu langganan Lade ya. Ini karena saya yang kerja sebelumnya berarti plastiknya sudah saya lepas ya. Seperti biasanya kalau saya membuka, karena di situ ada plastik itu sudah saya lepas, jadi gampang kita tarik LCD-nya. Kemudian ini saya coba membuka mencongkel LCD-nya. Biasanya tiap teknisi juga ini berbeda-beda untuk mencongkel ya. Saya di sini menggunakan cairan kontak cleaner. Biasanya orang itu menggunakan head dryer atau heat gun atau apalah yang pemanas itu untuk melemahkan lem. Saya pakai kontak cleaner karena itu ya menurut saya sama saja.
Bersihkan dulu framenya dari sisa-sisa lem ya, sampai benar-benar bersih ya, jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal nanti kalau kita pasang LCD-nya ya. Jadi ini harus benar-benar bersih ya. Ini LCD barunya saya siapkan dulu ya. Saya buka semua stiker-stiker yang perlu untuk dibuka. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa ganti LCD itu sangat mudah ya, bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan yang tidak ada dasar teknisinya ya. Cuman ada hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal kecil dan detail ya. Contohnya seperti ini, kita bersihkan dulu LCD-nya. Kemudian ini pinggirannya, anti goresnya itu biasa ada yang melebar, jadi saya buka atau sileti, karena biasa yang disangka presisi adalah anti goresnya, tetapi LCD-nya tidak presisi. Jadi yang melebar-lebar itu saya buka, saya lepas dengan silet. Ini di belakangnya saya kasih double tape ya, untuk merapatkan bagian fleksibelnya ke bagian kaleng LCD. Sisa double tape tadi yang saya lepas itu biasanya saya masukkan ke paling bawah bagian fleksibel LCD-nya. Karena kalau kita mengelem, lem itu kan cairan. Kalau kena bagian fleksibel itu bisa saja, kalau kena di situ banyak kabel-kabel, kalau kena kabelnya bisa jadi terjadi yang namanya kosleting. Kalau koslet biasanya tidak mau menyala. Ya, saya pernah. Kenapa ini LCD-nya yang sudah saya lem tiba-tiba tidak mau menyala? Saya pelajari, ternyata oh koslet. Kalau terjadi koslet begitu segera matikan, jangan dinyalakan sampai lemnya kering. Kemudian kalau lemnya sudah kering itu silahkan dinyalakan, biasanya akan menyala kembali. Tetapi kalau dipaksa menyala itu terjadi koslet parah dan LCD-nya menjadi rusak. Makanya seperti ini, saya lapisi bagian bawahnya dengan kertas double tape menghindari terjadinya koslet. Lanjut kita kasih lem bagian atas, kasih lem bening ya, karena di situ ada sensor proximity dan sensor cahaya. Kalau kita gunakan lem hitam itu tertutup dan sensornya tidak berfungsi. Selebihnya pada frame itu kasih lem hitam. Jangan sampai lemnya meluber ya. Di situ ada semacam lekukan, disitulah lem itu kita taruh, jangan sampai meluber ke bagian dalam. Untuk pengeleman ini saya sendiri pengalaman, saya mengelem di bagian frame dan juga mengelem di bagian pinggiran LCD. Kenapa saya lakukan? Karena saya pengalaman banyak yang komplain, katanya LCD-nya terangkat, jadi saya lem keduanya. Tiap teknisi itu beda-beda cara mengelemnya ya, tergantung dari yang mana yang mereka anggap bagus. Kalau saya ya lem dua-duanya supaya lebih mencegah LCD-nya terangkat. Ini sekelilingnya sudah saya lem ya. Untuk teknik pengeleman di bagian atas itu usahakan jangan dikasih lem hitam, karena di situ sekali lagi saya bilang ada sensor proximity dan sensor cahaya. Lanjut kita rakit kembali, kita pasang semua konektornya. Ini urutannya tadi pas kita buka atau bongkar, kita balik saja urutannya. Kita pasang kembali semua kameranya. Pasang juga kembali konektor fingerprintnya. Setelah semua baut terpasang itu kita pasang kembali middle frame-nya. Ini back covernya yang paling belakang, sekelilingnya sudah saya kasih lem bening ya. Untuk lem back cover itu saya selalu menggunakan lem bening, karena lem bening itu lebih soft atau lebih lembut
Jadi untuk membukanya kembali suatu saat kita ingin buka itu tidak mengelupas catnya, jadi lebih aman pakai lem bening. Terakhir saya ikat menggunakan karet. Untuk mengikat seperti ini itu diperhatikan back covernya dengan LCD-nya apakah benar-benar presisi atau tidak, karena biasa kalau kita tidak perhatikan itu pas dibuka lemnya kering ternyata LCD-nya atau back covernya itu miring-miring, tidak presisi. Jadi ini sambil saya tunggu lemnya kering juga sambil saya cas. Ini sudah kering ya, saya kerja sore, saya buka karetnya itu malam, dan ini LCD-nya ya pakai wallpaper yang ngeprank teknisi, dikira rusak ternyata itu cuma wallpaper. Ya ini saya bersihkan pakai lap yang sudah diolesi dengan bensin pertalite ya. Ini tujuannya untuk membuka sisa-sisa lem. Setelah sisa-sisa lem itu dianggap sudah hilang, lanjut kita bersihkan menggunakan tisu yang sudah diolesi dengan minyak legend, ya, minyak kayu putih. Dan ini untuk keseluruhan sudah selesai ya, tinggal kita serahkan ke pemiliknya. Sayangnya ini ada kuncinya, jadi saya tidak bisa leluasa mengetesnya, tapi ini saya jamin sudah normal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.